Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau gendong bayi dong. Gitu Pak. Gitu, senyumnya dong. Oke, tapi saya senang tepuk tangan untuk ayah-ayah yang sudah datang. Wow, ini hari apa Mbak? Hari Kamis, Bapak gak kerja? Enggak, numpang tanya aja, kali-kali lupa gitu kalau ini Kamis. Bukan Minggu ya. Oke, tapi you are a good father. Oke, saya mau pakai games dulu. Mau hadiah nggak buku? Mau. Mau bener? Bu, nah syarat jadi orang tua harus selalu berbinar-binar. Jadi mau letih mau apa, anaknya bilang emang gue nyuruh lo kerja. Gitu kan anaknya kan? Nah, jadi harus berbinar-binar. Saya mau kasih game. Jadi gini, saya minta Anda mencari sesuatu, gak usah gede banget Pak, biasa aja. Nah, sesuatu di mana hal tersebut bisa untuk menstimulasi anak. Saya akan baca 2 atau 3 atau 5 pernyataan yang mengarah kepada benda tersebut. Ya, saya mau tahu emak bapaknya kreatif gak? Ya. Nah, jadi nanti saya bilang benda itu biasa digunakan untuk apa? Bisa untuk melakukan ini. Anda cari di grembelan tas Anda atau di mana ada nggak itu? Bu, jangan buka tas dulu. Pertanyaan belum keluar, udah siaga ya. Bukan hanya suaminya tapi itu ibunya siaga. Pertanyaannya statementnya atau ciri-ciri benda itu ada 5. Before 5 kalau sudah tahu Anda maju ke depan. Lalu saya minta tunjukkan gimana caranya menggunakan alat itu. Bu jangan kaget gitu, tenang aja ya. Siap ya? Ya. Nah kalau mau buka tas boleh deh. Mau nyari apa orang belum mulai? Ya. Ada 5 kali. Pertama ya, yang pertama ya. Benda ini bisa digunakan untuk menstimulasi kecerdasan visual spasial, logical, matematik. Gampang. Mbak foto dari sini ke sana, lihat emaknya. Ya. 1 itu pernyataannya. Ini biasanya bendanya ada di mana-mana. Dan tidak sulit untuk didapat. Ya, belum tahu juga, emang belum spesifik. Anak bisa jadi memahami bahwa apa yang dia lihat dan bisa juga melihat dengan adanya benda itu bahwa apa yang tadi dia lihat menjadi tidak terlihat. This is specific. Jadi anak bisa menggunakan, ya ibu silakan ke sini bu, kita lihat. Ke sini bu, ayo bu. Bawa anak bu, jangan ditaruh di bawah ya bu anaknya. Oh lagi di atas tidur, saya kira ditaruh aja begitu. Jangan semangat gitu bu, ayo bu gimana? Apa bu? Ya, apa gimana caranya? Apa maksudnya gimana? Yes, betul. Barangnya mahal nggak bu? Murah. Bisa dipakai diambil dari kemana aja? Bisa. Selain kertas ini bisa apa lagi? Good, apa lagi? Ya. Tas jangan pakai minta, Pak saya mau stimulasi anak saya pakai tas Louis Vuitton gitu, enggak gitu ya. Jadi bisa juga pakai tisu kan Bu ya. Oke selamat Bu, selamat Bu, salaman dulu ya Allah. Oke terima kasih. Saking semangatnya ya. Itu namanya bukunya Multiple Intelligence, yang lain beli di toko buku terdekat. Oke ya, berikutnya ada yang mau lagi enggak? Saya mau lihat yang spesifik bisa didapat dalam kehidupan kita dan tidak sulit untuk dapetinnya. Anda pakai apa saja yang bisa dilihat. Ya jelas ya. Oke. Gak usah gini juga deh. Biasa aja tenang ya. Benda ini bisa digunakan untuk menstimulasi kecerdasan musikal. Benda ini bisa membuat untuk menstimulasi kecerdasan linguistik anak. Ya. Fungsi lainnya bisa juga untuk menuangkan isi pikiran dalam bentuk tulisan. Belum ketahuan. Digunakan dengan tangan. Bu boleh Bu dibuka tasnya Bu, gak usah dilihatin di dalamnya. Digunakan dengan tangan. Oke Ibu coba kesini Bu. Gimana kita sini Bu. Nah. Gimana caranya? Untuk mencerdaskan kecerdasan musikal. Diketok-ketok good, apalagi?
Untuk linguistik gimana? Berbahasa. Anaknya bayi ya, tiga bulannya apa nih? Bolpen, nah bolpen. Bercanda, tapi betul Ibu, tepuk tangan untuk Ibu ini, yeay. Susah dapatnya Bu bolpen? Gak usah, kalau gak ada bolpen bisa dapat apa? Bisa. Bu ini ada gini loh Bu, Bisa. nah pensil. Bisa pensil atau pakai sumpit juga bisa sebenarnya. Sumpit, ya jadi bisa diketok bisa macam-macam ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, silakan. Nih Mbak Baris, kembalikan. Satu lagi ya, semangat gak nih? Semangat. Semangat. Without any expression. Oh, tuh ya. Sip Bu. Berikutnya. Nah, benda ini dapat digunakan untuk menstimulasi kecerdasan visual spasial. Visual spatial intelligence itu kecerdasan yang bisa nantinya kalau berkembang bisa membuat imajinasi, buat kreativitas. Si visual spatial ini juga untuk belajar atas, bawah, kiri, kanan. Ya, saya jelaskan dulu visual spatial itu apa. Dan kadang-kadang bisa untuk mencerdaskan musical intelligence. Karena kalau dipakai dengan gaya tertentu bisa berbunyi. Ya. Fungsi lainnya untuk merapikan. Anda tidak pernah lupa kalau mau berangkat pasti menggunakan hal ini. Kalau sudah tahu maju ke depan, jangan takut. Ayo Pak, ayo. Siapa? Bapak, Ibu. Ayo, harga dibanting. Benda ini memiliki gigi. Ayo, oke Bu. Apa Bu? Barangnya bawa. Barangnya bawa. Barangnya bawa. Gak jadi kalau gak bawa. Bawa, ayo Ibu yang pakai bayi. Oh Bapak bawa. Oke Bapak sebentar Bu. Nanti Bapak bawa. Pak anaknya. Ya Allah. Apa tuh? Salah Pak. Pakai gigi. Ada giginya Pak. Jangan giginya Bapak. Coba Ibu yang pakai bayi di belakang. Ya tadi ya Ibu. Ya coba. Bawa barangnya loh Bu. Bawa barangnya ya. Oke, bawa barangnya. Kalau nggak bawa barangnya nggak boleh. Apa? Salah. Untuk merapikan. Coba Ibu, apa coba? Coba sini dulu. Saya belum bilang bener. Biar Ibu. Saya belum bilang bener. Oke. Sisir apa, Bu? Bunda Romi. Susir. Gimana caranya? Buat ngerapihin. Iya, tapi judulnya untuk menstimulasi kecerdasan visual spasial. Apa ya, warna, bentuk. Visual spasial atas, bawah, kiri, kanan. Arahin anaknya sini, sana. Oke. Terus untuk mencerdaskan musikal. Coba bisa nggak? Diketok-ketok mungkin. Diketok-ketok Iya. atau ini kadang-kadang kalau pakai sisir yang itu bisa berbunyi. Oh ini nggak bisa Bu, ini sisir apa ya Bu ya? Kok kayak uget-uget gini? Oke, Ibu dapat hadiah. Oke. Oh, gampang apa sulit nyari sisir? Gampang, selalu ada di tas. Alhamdulillah. Gampang kan? Nah, sengaja kenapa saya minta barang yang gampang? Karena itu barang selalu ada di lingkungan kita dan ternyata bisa bikin stimulasi, betul nggak? Jadi ada orang tua, Bapak kita harus melatih kecerdasan musikal anak, harus beli piano, Masya Allah. Kita kencangkan ikat pinggang kita dari sekarang, 5 tahun yang akan datang anaknya udah lupa dia mau musikal apa ya. Jadi apa yang ada di rumah bisa dipakai untuk stimulasi, setuju? Saya sudah buktikan ya. Jadi kalau anak lagi dan ayah bunda ini rata-rata harusnya gini. Tadi Dokter Tiwi betul bilang. Jadi dekapan itu penting, ya. Nggak usah didekat sama ayahnya aja. Dekapan kepada anak nih penting banget. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang gini, anak lagi nggak ngapa-ngapain ditaruh, udah diem ya, biarin diem dari situ diem ya, udah bagus deh ya. Nggak ngapa-ngapain kan gitu kan? Ibunya menyelinap. Nah, padahal lagi onnya gitu, diajak ngomong gitu. Bawa wortel yang mau jadi sop itu di sampingnya dia. Dek, nih wortel nih. Enggak gila Bu, sumpah. Saya seger itu. Adik tahu ini wortel sayang, ini untuk makanan kamu nanti. Gitu ngomongnya.
Dikira nggak ngerti dia, ngerti, nggak bisa ngomong aja. Kalau dia bayi 1 bulan, dia bilang, apa itu bunda? 1 bulan masuk Guinness Book of Record ya, Museum Muri ya. Nggak lucu itu karena apa? Anak ajaib nih ya gitu. Atau emaknya belum minum obat, bilang ke tetangga, anak saya 1 bulan udah bisa bilang macam-macam loh gitu. Nah ibu minum obat 3 kali sehari, jangan ya dok ya, jangan 1 kali belum sembuh. Nah oke. Kita ini, lo kok ada muka gue gede banget. Ayo mas, yang lain dulu mas. Itu yang tadi mas, punya saya. Jadi saya tadi meneruskan tadi apa yang dikatakan dokter cantik ini. Ini dokter energik cantik luar biasa loh bu. Gayanya coba stylenya. I like her style. Nih, siapa yang anaknya mau cerdas? Alhamdulillah. Gimana cara bikin anak cerdas? Mengheningkan cipta mulai. Kenapa lo begini? Gimana? Numpang tanya. Memberikan stimulasi. Cara stimulasi itu gimana? Biasanya nih ya, saya sering sekali ketemu orang tua yang gini. Bu, saya stimulasi anak saya lesin. Nih ya, terjadilah orang tua yang kunjungan muhibah dari les 1 ke les lain. Anaknya les berenang, les ini semua dimasukin taekwondo tuh masukin masuk mana. Sehingga anak itu sebetulnya stimulasinya bisa nggak di rumah? Kenapa anak mesti P4, pergi pagi pulang petang? Harusnya kan tidak. Anak itu betulnya nggak dok? Rasa capeknya tuh kan rentannya untuk capek tuh cepat. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Saya pernah marah nih sama orang tua, sekolah saya ada di Jagakarsa sama Cipete, tiba-tiba tuh orang tua dari Bekasi. Saya tanya, bu numpang tanya berangkat jam berapa? Iya bu, kadang-kadang jam 5 belum pas gitu udah berangkat. Bu, maaf bu sholat di mana? Anaknya udah bangun, belum bu dibawa begitu, itu gak sehat. Mau ngejar apapun juga lihat kondisi anak, gak bener itu. Habis itu kemana bu? Habis itu langsung dia les kemana-mana. Ya ampun, anak 3 tahun disuruh les. Itu emaknya obat belum selesai ya. Nah jadi kecerdasan itu seringkali didefinisikan sebagai keseluruhan kapasitas potensi si anak atau manusia. Di mana dia bereaksi terhadap bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, lalu bisa memahami apa yang ada di dunia ini. Zaman dahulu kala once upon a time, orang itu biasanya kecerdasan pakainya IQ aja. Jelas ibu pernah dengar yang namanya IQ. Dodol apa itu? Atau onde-onde? IQ itu intelligence quotient ya. Intelligence quotient itu bukan jelek, itu untuk alat atau satuan untuk mengukur kecerdasan manusia. Kalau kita beli baju ukurannya apa? Small, medium, large ya. Tapi kalau beri kain itu kan meter. Kilogram bisa nggak beli kain? Bu? Main ke Tanah Abang, kain ada yang kiloan. Hari gene ya. Itu jadi satuannya. Nah IQ itu satuan untuk kecerdasan untuk diukur. Caranya gimana? Mau yang jujur apa yang enggak? Jujur ya. Jujurnya enggak semangat nih. Mau jujur apa enggak? Masalahnya kalau saya jujur habis itu saya enggak laku sebagai psikolog. Gini, psikolog mengetes kecerdasan seseorang itu diproyeksikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sehingga kalau anak itu lagi nggak konsen, dia nggak jawab pertanyaan itu dianggap 0, betul nggak? Nah jadinya zaman dulu kita cuma melihat satu gumpalan besar yang namanya kecerdasan IQ, lalu itu kemudian kita orang tua seneng sekali kalau lihat anaknya IQ-nya di atas rata-rata. Ngomong di kantin, aduh Jeng anak saya 180 Jeng, numpang tanya kalau IQ-nya 180 bisa diapain? Nah anak yang IQ-nya tinggi bukan berarti ibu bapaknya ongkang-ongkang kaki loh. Kalau IQ tinggi, creativity tinggi, task commitment tinggi, itu di dalam teori Renzulli dianggap sebagai anak berbakat, which is gifted children hanya 2.2% from the population. Sedikit, bukan kita ongkang-ongkang kaki, itu nanyanya nyebelin. Mah,
Kenapa ini kiri, ini kena kanan? Anak saya waktu zaman dulu dikatakan sama psikolog lain berbakat. Sampai suatu saat saya capek juga gue jawab ya. Ma ini kenapa kiri ini kanan? Kalau aku bilang hari ini kiri ini jadi kanan, kanan jadi kiri boleh gak? Ya kan? Ibu guru yang terhormat, hari ini Laras akan mengatakan yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Ya, capek gak? Habis itu dia kepentok, karena itu kan sebetulnya sesuatu yang umum tapi bagi anak tertentu menjadi suatu timbul pertanyaan. Nah, jadi ini yang namanya IQ itu bisa kelihatan satu gumpalannya itu dalam bentuk kecerdasan yang gitu, tapi bisa kita lihat dan observasi sendiri. Lalu datang Gartner, next mas. Nah, dan Mas Gartner ini masih ganteng, masih mudaan dikit, sekarang sih udah tuir ya. Nah, ini luar biasa, dia bilang setiap manusia itu punya ada musical intelligence, kinesthetic, logical, mathematic, visual, spatial, intrapersonal, dan lain-lainnya. Bahkan yang terakhir yang dia masih meragukan, tapi karena penelitian disertasi saya tentang itu adalah moral intelligence. Moral itu termasuk intelligence rupanya. Jadi musical itu kemampuan mengekspresikan diri dengan musik, bisa mendengar irama, birama. Kadang-kadang orang bilang, kamu gak punya sense of music katanya gitu. Enggak punya semua, walaupun napas juga fales juga punya. Iya enggak? Sejak kapan anak tuh tadi dokter TV bilang, dalam kandungan kan? Gimana caranya kita menstimulasi musical dalam kandungan? Apa ya? Tunggu, apa Bu? Dengerin musik deket gue nih, ini kena korban iklan nih. Ini susu yang lain itu ya, ya. Gini, masukin nih headphone, taruh sini. Ibu sambil masak, kan ibu-ibu di rumah kan heboh tuh. Nah, biar pintar dengerin nih, dengerin. Ngulek gitu, bapak tuh gak pulang-pulang sebel. Alhamdulillah gak nyambung. Jaka sembung naik ojek kagak nyambung Jack. Kenapa? Gak nyambung, harusnya ibunya menikmati, betul gak dok? Jadi ibu menikmati lagu itu. Bu, soalnya harusnya kan lagu itu ya, lagu apa klasik. Saya nggak ngerti lagu klasik. Nggak penting sebetulnya, penelitiannya aja yang belum ada lagu dangdut bisa bikin itu. Maksudnya lagu itu kenapa klasik? Tranquilizing. Apa itu tranquilizing? Mentranquilize atau membuat lebih nyaman, tenang, nggak kemerusung. Kalau lagunya ngebor gitu kan, waduh pusing bayi, gitu kan, pusing nanti. Tapi sebetulnya itu yang menikmati ibunya dulu, lalu dia connect. Jadi kalau cuma ditaruh di sini, terus kita sambil ngulek, sambil ngomel, tangga tuh parah banget, anak main, enggak nyambung. Sumpah, enggak jadi pinter, pusing dia. Iya, jadi harusnya apa? Pertama dia stimulasinya dari di perut kita adalah ini. Apa itu? Jantung bayi, ibunya. Ibunya berdetak, ibunya bapaknya gak pulang-pulang. Nah, makanya kalau datang ke psikolog kita suka kepo. Ada masalah pada waktu kehamilan? Nah, kalau yang ditanya Tia terus kita masukin infotainment. Oh salah, gak ada yang bercanda. Terus bapaknya pindah ke rumah sebelah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berpengaruh. Jadi apa? Detak jantung ibu berpengaruh. Pada waktu menstimulasi sistem musikal itu. Nah, lalu kita lihat ada kinestetik itu kelenturan. Itu ada anak misalnya kecil bolak-balik kelentur. Dek ngapain sih bergerak dulu? Emang dia harus bergerak. Kalau dia begini, manekin. Iya kan? Ibu sama ayahnya, bapak sama ibunya, ayah dan bundanya tuh suka aneh. Anak diem marah. Diem aja dek, sakit ya? Nanti dia bergerak terus gak bisa diem ya? Ih maunya apa? Coba, ketawa paling keras pasti nancep kan tuh. Lalu logical matematik, ini yang ibu bapaknya seneng. Betul gak? Adek 1 tambah 1 berapa? 2, pinter. Anak teman-teman panggil. Nih anak gue 1 tambah 1, 2. Itu gak mungkin di anak balita. Kenapa? Tingkat perkembangan kognitifnya itu masih konkret dan operasional. Dan si matematika itu simbol. Dia kan gak tahu di angka 2 itu ada 2 kesemek, ada 2 manggis, ada 2 bola. Itu tingkatnya lebih tinggi. Yang harus diajarkan tuh bukan begitu logical matematik. Logical matematik ini, adik coba lihat di sini sama di sini mana yang lebih banyak orangnya.
That's logical mathematics. Dek, urut yuk mainan kamu dari yang besar sampai yang kecil. Itu logical mathematics. Gak usah ke Mak Erot, dia urut sendiri. Dek, ada banyak nih warna-warni. Coba bunga yang warna merah dipisahin sama yang warna kuning. That's logical mathematics. Gitu. Jadi gak beli yang di pinggir jalan itu yang 1 tambah 1 sama 2 gitu. Terus apalin deh. Enggak, saya enggak anti Bu. Tetapi saya sangat sedih kalau anak belum siap basicnya dipaksa seperti itu. Kolaps nanti suatu titik. Kenapa anak Indonesia banyak yang namanya trauma terhadap matematik? Ada kami penelitian di UI. Saya mahasiswa S2 saya meneliti. Kenapa? Karena kita ini terlalu mengidol. Bu, penelitian mahasiswa saya menunjukkan orang yang berhasil di masyarakat itu tidak ada yang karena rankingnya nomor 1 di sekolah. Tidak ada yang karena yang berikutnya adalah matematikanya paling bagus selalu. Enggak. Yang berhasil di masyarakat ini diteliti dari orang-orang yang berpengaruh dan punya sesuatu yang luar biasa di masyarakat. Rata-rata interpersonal intelligence. Tahu interpersonal? Hubungan antar manusia. Pinter nih, luar biasa. Profesor, udah botak, kepalanya Agus, agak gundul sedikit. Tapi kalau sama orang gini, nggak dipanggil dia jadi lecturer juga. Sumpah. Kenapa? Orang juga nggak ngerti dia ngomong. Saya dulu punya, mohon maaf Bapak Guru saya yang di SMA Negeri 8 itu. Pinter banget itu Bapak Guru. Cuman alhamdulillah saya selalu ngantuk kalau dia ngajar. Lagian ngajar mah papan. Fisika, hargene fisika nggak dilihat muka orang kita ya. Antara kita ngerti apa nggak dia juga nggak tahu. Nah apa? Hubungan interpersonal itu kualitinya harus bagus dan jarang orang tua, guru menstimulasi itu. Ntar saya ceritanya. Berikutnya adalah visual spasial itu yang tadi saya bilang. Itu kemampuan untuk melihat hasil akhir, kreativitas, imajinasi. Anak itu ngarang kadang-kadang Bu. Bohong ya? Beti sih beda tipis antara ngarang sama bohong. Tetapi sebetulnya dia kemudian mencoba berimajinasi. Awal dari semua yang besar itu dari berimajinasi. Jangan diputuskan. Lalu berikutnya intrapersonal. Ini cikal bakalnya anak tahu tentang dirinya. Kemampuan untuk percaya diri belajar dari intrapersonal. Anak harus tahu dia suka apa tidak suka apa. Tadi kata Mbak Tiwi, kalau masih makan anak tuh kan biar dia makan terus ditepis gitu. Ibunya eits gitu dong gitu ya, pakai ngeles juga. Nah ini anak kadang-kadang dikasih makan, misalnya dia udah bisa ngomong, dia sukanya ayam goreng terus. Emang gak bosen? Ibu mikir, bapak aja dikasih sayur asam terus gak mau pindah ke tetangga. Makanya beda harusnya gimana? Dek mau makan apa? Gak usah apa-apa tanya dia liatin dia di makanan itu. Ajarkan dia untuk memilih. Ini sayur asem, ini ikan digoreng, ini tempe. Adek mau makan sama apa? Biar dia milih. Jangan, makanya dek. Beda tipis, guguk. Mana? Iya. Gak pakai nanya, ini anak. Sumpah anak beneran. Makanya jangan begitu gayanya. Dek mau makan apa coba lihat. Lalu di usia 4 tahun sebetulnya anak tuh udah bisa nanti nyondok sendiri. 3 tahun aja kan anaknya. Pertama dia akan lebih. Itu kan yang ditakutin orang tua. Tugas kita mengingatkan, dek nanti kalau kekenyangan gak enak. Kurang-kurangin, nanti kalau adik kurang adik tambah lagi ya. Kasih sedikit dulu. Nanti lama-lama dia mengukur lambungnya sendiri. Dek, makannya habisin. Kalau enggak ayam tetangga mati, apa hubungannya sama gue? Ayam tetangga mati aja, ya enggak? Enggak begitu caranya. Harus dia belajar mengukur lambungnya sendiri. Dia tahu apa yang dia suka, dia tahu apa yang dia tidak suka. Kenapa anak kalau mau pakai baju dicari sama ibunya? Padahal usianya udah 3 tahun atau 4 tahun. Ayo, jawab. Mengheningkan cipta mulai Al-Fatihah ya. Apa yang membuat? Kenapa? Gak percayanya kenapa Bu? Karena di bawah makainya gak di atas. Baju di atas ini. Kenapa kita gak berikan kesempatan dia milih bajunya sendiri? Kenapa kira-kira? Kalau gak takut gak nyambung. Aduh ibu
saya kasih baju deh, saya kasih ini sama ibu deh, buku. Takut gak nyambung nih Bu. Takut gak nyambung, takut gak matching. Kembang-kembang sama garis-garis. Bu, atas kembang-kembang bawah kotak-kotak hidup sumpah. Iya, cuman sepet yang lihat. Tapi hidup. Seger anaknya lagi. Anaknya udah merasa berusaha kembang-kembang kotak-kotak gitu. Ibunya, ya Allah nah, malu-maluin ibu. Anaknya mau ke arisan emang kan enggak. Ajarkan dia milih baju sendiri. Ya enggak? Jangan semua dikasih ini biar matchingnya, dia sepatunya gini. Dia enggak suka warna pinky yang kemudian pakai kriwil-kriwil. Maunya yang warna hitam, kenapa? Iya enggak? Ibunya penting banget enggak sih? Biar dia tahu. Satu orang anak di sekolah saya selalu mainnya di warna hitam. Sampai gurunya bilang, Bunda ini diapain ya? Oke saya lihat. Dia gambar. Ih cakep gambarnya. Tapi Bunda minta dong ada satu dong di sini kembang atau kasih pohon. Dibikin hitam ke atas. Terus saya bilang, kembangnya gak ada, daunnya gak ada. Angus? Mati lo Rom, mau ngomong apa lo Rom? Angus dia bilang gitu. Tapi ada yang tumbuh di bawah anaknya dia. Di mana dia bilang gitu. Saya ngomong sama dia udah kayak orang gila. Di bawah, kecil sekali. Kecil ya, kasih sama dia hijau. Saya ngerasa, pokoknya dia sudah ngerawan aja. Kenapa? Bapak ibunya baju hitam semua. No other color, ya dia gak ngerti bahwa ada nikmat banget baju. Terus bapak ibunya karena mungkin sukanya itu, ini kan anehnya gini, kiblat kita adalah kita, bukan kiblat kita adalah anak. Sehingga yang kita suka kita kasih ke anak, lucu ya. Numpang tanya, seneng gak anaknya? Ya waktu bayi gak bisa ngomong. Terus jadi akhirnya bingung kita kan. Nah, berikutnya, interpersonal. Nah ini kecerdasan di mana bisa get along with other people. Di mana kita senang sekali memahami orang lain, bisa berempati. Dan yang ternyata berhasil di masyarakat adalah orang-orang yang interpersonal intelligence-nya tinggi. Ayah bunda, kalau misalnya anaknya gak mau main. Dek main sana, ayo main sana, tuh temennya di sana. Gak gitu ngajarinnya. Anak kadang-kadang gak tahu bagaimana cara mulainya main. Harus diajarkan. Dan kita gak pernah ngajarin itu. Ya enggak, ayo main. Gimana sih gak mau main? Main. Dia main kita marah, dia gak mau main kita marah juga. Suruh main, tapi dia di sana diem aja. Ada anak yang gak tahu cara memulai bermain gimana. Atau bapak ibunya suka aneh juga. Dek, di sekolah main apa aja? Bengong dia. Datang ke psikolog. Alhamdulillah ya Mbak Tiwi datang, gak mau ngomong aja datang. Kenapa Bu? Iya anak saya kok di rumah ditanyain apa gak mau jawab Bunda. Ibu nanyanya gimana? Adek main sama siapa? Tadi ngapain aja di sekolah? Ibu sakit. Anak 3 tahun ditanyain gitu. Ya alhamdulillah dia bingung, dia mainnya banyak, ngapainnya juga banyak, mau mulai dari mana? Ngerti nggak? Tingkat perkembangannya konkret dan operasional. Coba nanyanya gini, Dek, tadi yang duduk sebelah adek siapa? Aldi. Jawab pasti dia. Cuman ibu bapaknya kadang-kadang nanyanya seluas lautan. Apa? Kiblatnya kita masalahnya. Salah. Tingkat perkembangan kognitifnya masih konkret dan operasional dan sangat detail kepada rinci. Dek, tadi makan apa adik di sekolah? Makanan bawaan ibu, lupa apa lo ya? Gitu kan? Terus adek kasih gak ke orang lain? Iya, sama Aldi kasihnya. Tapi kalau tadi makan, makannya kasih ke siapa aja? Masih bisa jawab dia, tapi gitu ditanya teman-temannya makan apa? Pusing dia. Absen, makan apa kamu satu-satu? Karena emak gue di rumah nanya nih nanti. Iya kan? Kita beranggapan itu sebagai basa-basi tapi bagi anak membingungkan. Yang tadi katanya Mbak Dokter Tiwi udah ruwet, tambah ruwet pusing. Pusing kepala Barbie katanya gitu ya. Lalu kemudian linguistik, kemampuan untuk mengekspresikan secara verbal. Ini anak harus distimulasi dari bayi. Misalnya ngomong sama anak. Ngomong sama anak jangan lempeng.com. Dek, jangan nangis ya. Jangan nangis. Nangis kenapa? Capek ya? Udah tidur. Ibunya minta disetrum. Ketawa kan?
Ibunya minta disetrum. Dek, ekspresi tadi kata dokter Tiwi, kalau nggak anak nggak punya ekspresinya. Saya punya pasien, klien, itu nuansa emosi itu tipis, nggak ada. Hanya marah, ketawa, hahaha, nangis. 3 doang. Kenapa? Nggak pernah diajarkan. Pas, ini hati-hati makanya jangan ke gue deh. Nggak datang ke saya, Bu, Bunda ini anak saya gini-gini. Saya lihat dulu ibunya, bapaknya gini. Iyalah, dianalisa dulu. Kalau ada babysitternya, saya nanti biasanya interview babysitternya juga. Kadang-kadang anak lebih contohannya adalah babysitter. Terus ibunya bingung, kenapa ya Bunda anak saya gini kok maunya lagunya lagu India. Ada yang datang hanya karena mau lagu India. Saya bilang itu sangat tergantung stimulasinya Ibu. Saya gak suka lagu India. Ibu jam berapa nyampe rumah? Tajam saya ngomong. Karena di rumah mbaknya itu di TV tertentu ada film India. Jadi anak ini gak bisa kalau lewat itu tiang set. Di sekolah di lagu India, ibunya malu. Norak kan tuh ibu. Saya tanya sama mbaknya, Mbak di rumah Mbak nyetelnya apa? Saya enggak, Mbak nyetel apa? Enggak, berakrab sama babysitter. Tanya apa? Iya Bu, ini anak ini adek suka ini kalau filmnya apa, kus kutahe atau apa namanya gitu. Oh iya, dia ngapain? Dia nyanyi Bu gitu. Ya iyalah, di sekolah dia pikir kan kayak di rumah. Oke, film India jadi ya. Terus kemudian naturalis itu adalah kemampuan anak untuk belajar tentang flora dan fauna. Dari kecil kita ajarkan itu. Misalnya kita punya pets di rumah atau kita pakai ada daun, kita ini ada selain warnanya, walaupun dia belum tahu itu bunga, tapi itu bisa menstimulasi. Ada orang tua juga saya bilang, Bu, anak itu paling gampang belajar empati itu kalau dia punya piaraan. Aduh maaf Bunda, saya tinggal di apartemen. Bu, numpang tanya, Ibu pernah tahu namanya ikan? Ikan gak usah diajak jalan-jalan. Ya, gak usah ikan. Lo taruh tuh ya di bowl tuh apa ya Mbak? Toples atau apa, itu ikan gini, kalau dia mati tinggal ambil masukin di flash. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi gak repot, gak buangin kotorannya. Terus itu ibu bilang, oh iya ya ada ikan ya. Murah Bu ikan. Dulu waktu anak saya kecil, kalau setiap ulang tahun, teman saya sampai gak mau datang ke ulang tahun anak saya karena apa? Karena kalau pulang saya bawain ayam, bukan mateng, ayam kecil. Terus ayam yang buceri, bule celup sendiri itu yang warna-warni itu. Terus apa namanya burung, emprit kecil. Saya bawain ikan, Rom lo bikin gue capek kalau tiap ke ulang tahun anak lo. Maksud saya apa? Belajar tanggung jawab. Anaknya punya sense of responsibility. Anaknya ngasih makan, feeding itu binatang itu. Tapi kalau kita nggak melakukan itu gimana? Anak nggak pernah tahu empati. Nggak jarang karena orang tua juga nggak mengajarkan empati kadang-kadang di rumah. Apalagi kalau anak tunggal ya nggak Mbak? Nggak ada sparring partner. Kalau anaknya dua kan, gitu. Adik sama, nah itu baru ada kemungkinan satu mengempati yang lain. Tapi kalau cuma sendiri, everything adalah untuk anak ini. Apalagi eyangnya datang mau beli apa, apartemen boleh, gitu ya. Next Mas. Nah, setiap anak memiliki jenis kecerdasan, walau mungkin ada beberapa saja yang menonjol. Jadi gini, Allah memberikan tadi kalau Dokter Tiwi mengatakan nature and nurture, Allah given by Allah, by Tuhan, kecerdasan itu sudah ada semua, subhanallah. Tetapi apakah itu akan keluar jadi potensi yang tadi ada itu menjadi sesuatu yang kelihatan dalam kehidupan? Sangat tergantung dari stimulasi. Nah stimulasi itu nature, given by Allah. Nurture itu tadi gizi, environment itu adalah salah satunya stimulasi juga. Nah tugas kita menstimulasi, tugas orang tua gampang. Membuat yang dari potensi itu menjadi sesuatu yang keluar dalam kehidupan. Itu aja, tapi emang susah. Apa yang mesti dilakukan? Stimulasi. Dan tidak henti-hentinya stimulasi itu mulai dari dalam kandungan sampai dia. Saya sedang diminta bikin buku 1000 hari pertama tapi dari versi psikologinya. Untuk bimbingan pendidikan keluarga dari Diknas. Saya bilang kalau orang tua kadang-kadang waktu hamil kecemasannya kan aneh-aneh.
Sampai kemudian kecemasan yang aneh itu berpengaruh pada si jabang bayi. Makanya saya membuat buku untuk bisa, kita belajar bahwa stimulasi itu dari sejak di kandungan. Makanya jangan jera-jera. Ibu kesel sama suami, ngaruh nggak? Ngaruh, kontraksi ya dok. Nggak bisa puter bayinya, sep, melintang aja begini. Pusing kan kita. Nah makanya kita harus pada waktu hamil diupayakan suasana hati senang. Senang itu nggak berarti tiap hari ke mall, enggak. Ibu kalau tawaf nanti di Mekah ya, jangan tawaf di mall, muter mall dari lantai 1, lantai 2 terus gitu. Enggak begitu, karena kesenangan itu tiap orang beda-beda. Nah kita bisa ngeliat macam-macam. Nah apa gunanya stimulasi ini? Ini stimulasi hak individu. Setiap anak punya hak untuk distimulasi. Ada satu kasus misalnya anak di jalanan, lalu kemudian dia tidak dapat stimulasi sehingga dia tidak mengerti bahwa dia harus bagaimana caranya untuk melakukan tingkah lakunya dia tidak sesuai dengan anak usianya. Saya bilang jangan salahkan anaknya karena stimulasinya yang nggak dapat, ya. Lalu kemudian bekal untuk beradaptasi. Stimulasi itu dia akan belajar bagaimana bisa berhadapan dengan orang lain, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dengan masalah. Misalnya gini, ada anak, kalau misalnya nggak ada temennya yang mau ngajak dia, nangis, ini life skill educationnya jelek, lalu kemudian kemampuannya dia untuk kreatif, apa yang harus dilakukan juga jelek. Apa visual spasialnya juga jelek. Artinya apa? Anak ini nggak ngerti kalau ada masalah apa yang harus dilakukannya. Kenapa? Semua hal di rumah dilakukan oleh bapak ibunya. Dek, mau apa? Mau kencing ya? Padahal dia cuma gini-gini loh bu. Dia gini-gini mau kencing ya? Enggak juga kali. Tapi kita tuh kayaknya sok tahu. Wih gila gue ahli nujum nih anak gue. Begini sedikit, kenapa dek sakit? Wih ya Allah, biarin. Nggak apa-apa, nanti dia akan. Nah, kalau kita nggak berikan kesempatan dia bicara, nggak berpikir, dia nggak akan berpikir. Betul nggak dok? Tuh, saya pokoknya minta persetujuan dulu yang punya jadi dokter. Lalu bekal meraih prestasi. Ya ingat, orang berprestasi tidak hanya akademis loh bu. Ya, saya ngajar di UI dari tahun 84. Saya sekarang ini ngelihat mahasiswa yang drop out rata-rata karena tidak sesuai jurusannya. Kenapa? Karena orang tuanya yang penting negerinya. Numpang tanya, bakal bahagia anak itu kalau masuk ke fakultas yang dia tidak suka. Ada mahasiswa saya udah semester 4 apa 5 saya lupa waktu dia datang saya. Kebetulan pembimbing akademisnya saya, pembimbing akademis itu seperti kayak ketua kelas, kepala sekolah, ketua guru kelas. Saya tanya, kenapa sih indeks prestasi kamu kok jelek? Kalau di kita, kalau indeks prestasi jelek itu akan dipanggil biasanya. Nah terus dia bilang, Mbak saya sebetulnya gak suka psikologi. Lah kok udah sampai semester 5 baru ngomong? Karena ibu saya dulu mau jadi psikolog gak jadi. Masya Allah. Ini anak menderita. Terus saya bilang, kamu mau keluar aja apa gimana? Kalau kamu keluar aja, kamu masuk ke perguruan, mau masuk ke negeri lagi. Waktunya udah kan jelangnya cuma 3 tahun untuk 3 kali percobaan untuk bisa masuk ke universitas negeri. Gak ada lagi, kamu pasti akan masuk ke tempat lain atau keluar. Udah deh mbak, saya selesaikan aja. Tapi ya itu dengan terseok-seok. Pas waktu mau deket setelah lulus saya ketemu ibunya. Bu, ibu bahagia? Saya tanya, jahil banget gak gue? Terus dia, iya mbak, terima kasih ya sudah membimbing anak saya. Bu, anak ibu gak suka psikologi loh bu. Ibu harus berterima kasih sama dia bahwa dia mau menyelesaikan fakultas psikologinya sampai selesai. Tapi dia tidak bahagia. Kaget ibunya. Itu anaknya lagi pakai toga. Nenek sihir ini ngomong mamanya. Asal dia tahu, jangan sampai nanti S2-nya dipaksa lagi. Itu nggak benar. Nanti Anda kalau udah mau nyampe anak udah mau sekolah itu biasanya dorongan ibu bapak lebih besar daripada anaknya yang ditanyain. Awas loh ya. Nah next mas. Nah sejak batita anak mulai menunjukkan minatnya. Selain itu batita merupakan golden age kayak dokter Tiwi bilang. Jadi kalau si teorinya Colin Rose itu kayak sponge. Ibu tahu sponge? Sponge itu kalau ditaruh di atas air apa yang terjadi? Akan diserap. Tergantung sponsnya mati apa tidak. Sponge itu ada pori-porinya.
Air itu sebetulnya experiences, pengalaman. Makanya anak sejak kecil harus banyak pengalaman, kata Dokter Tiwi tadi. Kalau nggak dikasih pengalamannya dia nggak pernah tahu bahwa dia harus tersedak, harus gimana caranya. Iya, pengalaman itu mahal. Makanya di rumah jangan awas, jangan hati-hati. Ibunya kayak polisi, ya. Bukan, ya sumur, nyebur sana, nyebur ya nggak gitu juga. Tapi arahin dengan baik. Terus yang kadang-kadang panik itu memang ayah ibunya. Luapan emosi, teriaknya kita itu bikin anak kadang-kadang traumatis. Jadi jangan seperti itu. Tapi juga jangan anaknya udah gubrak, ketabrak apa. Oh nggak apa-apa, ketabrak ya, berdarah. Nggak gitu juga kali ya. Tapi maksud saya pada portionnya gitu. Next mas. Nah ini dia. Karakteristik yang bagaimana agar proses stimulasi berjalan optimal. Satu, karakteristik perkembangan anak nih ayah bunda. Perkembangan anak itu ada stage-nya, stage itu apa? Tahap ya. Umur sekian harus bisa apa? Umur sekian sebetulnya balita atau balita lah masuk sekolah tuh gak perlu. Kalau saya boleh jujur, walaupun saya punya sekolah, habis ini gak laku deh gue. Gini. Sebetulnya gak sekolah gak apa-apa, karena wajib sekolah sebenarnya di SD. Tapi Anda harus yakin bahwa anak Anda distimulasi di rumah. Karena kerjaannya guru itu sebetulnya membuat anak sampai kepada tugas perkembangannya. Anak mau masuk SD itu dari motorik kasar harus ke motorik halus. Yang tadinya gak mau megang ballpoint, gak mau megang pensil, masih puter-puter gak keruan, itu akan beralih ke motorik halus di semuanya di sini. Tapi untuk sampai ke sini itu harus distimulasi. Dan caranya stimulasi itu bukan belajar menulis. Masukkan biji-bijian ke dalam botol kecil, motorik halus. Kalau dia banyak melintir gak karu-karuan, kasih sesuatu yang lebih detail. Awalnya misalnya masukin seperti balok-balokan yang boleh nyebut merek gak? Itu Lego apa gitu, nah itu dinaikin. Tapi kalau saya pikir gak usah seperti itu. Ambil barang yang kecil coba disuruh susun ke atas. Itu juga motorik halus ya. Jadi ini adalah perkembangan karakteristik anak harus kita tahu. Gimana caranya tahu? Gampang ayah bunda. Pernah tahu namanya komputer browsing. Anak usia 0 sampai 1 tahun. Kira-kira karakteristiknya tugas perkembangannya apa? Lalu sesuaikan metode yang digunakan. Apa yang biasa kita lihat anak ini sering lakukan, kita pakai metode itu. Ya, lalu kemudian stimulasinya adalah supaya optimal. Next mas. Nah, karakteristik usia batita untuk kognitif, otak bertumbuh pesat, ada golden age, rentang konsentrasi masih terbatas. Ayah bunda, anak itu span konsentrasinya pendek. Jadi kalau kita yang tua ini baca buku bisa benar, ini kalau anak berarti adek belajar, bukunya setebal ini, masa suruh belajar terus? Biasanya 1 tahun kadang-kadang 1 menit ya dok ya. Kadang-kadang ada yang bagus bisa 3 menit. Tapi bukan berarti kan bisa panjang sekali. Makanya kenapa secara teoritis sekolah itu kalau TK playgroup itu pendek waktunya. Ada orang tua nanya ke saya, bunda kenapa sih nggak TK-nya dibikin lebih panjang setiap. Ih sakit dia. Ibu pernah tahu anak bagaimana belajar anak kecil? Ibu bosen bu, memang dia harus dipotong pendek-pendek. Oh gitu, saya pikir kan sayang banget kalau waktunya pendek-pendek. Iya Allah ini orang tua ya, harus belajar. Lalu mengenai konsep dasar yang sederhana. Corak berpikir, sensomotoris, praoperasional. Rasa ingin tahu besar. Anak itu waktu udah mulai jalan gini, pengen lihat, coba, pengen ambil sana, ambil sini. Terus ibunya bilang balikin. Itu mahal belinya. Enggak jadi dia megang. Ya enggak? Orang tua kadang-kadang juga enggak mau rumahnya berantakan. Nah ini dia nih, anaknya gimana eksplorasi. Pernah ngalamin enggak mungkin anak pertama yang tembok dicoret. Nah ibunya sama bapaknya begitu lihat tembok dicoret, cat 1 kilo berapa tuh? Tukang 1 hari berapa? Ya enggak? Kalkulasi dia langsung jadi ini kontraktor untuk rumah. Nih, kalau nggak mau rusak rumahnya gitu, kasih pakai kertas koran yang warnanya itu ditempel. Biar dia bisa nanti kalau udah penuh copot. Jangan halangin dia, jangan di situ.
Ini papan tulisnya kecil. Gak nyaman. Gak bisa sambil jalan. Iya kan? Terus duduk, nunduk mesti gini kecil. Itu berarti bapak ibunya gak empati anaknya. Bu, gross movement. Gerakan besar. Jadi dia gak bisa kecil-kecil. Emang begitu cara nulisnya. Pakai cat. Itu. Kalau udah begini-begini masuk Guinness Book of Record ya. Lalu fisik motoriknya, otot tubuh berkembang. Semakin kuat berkembang motorik. Ini bayinya agak aneh ya, agak tua gitu tampangnya ya. Mas Eri bikinnya lucu banget ya. Lalu berjalan melayani. Nah, psikososial kadang-kadang menampilkan sikap tantrum. Anak tantrum itu logis, gak apa-apa. Anak tantrum yang lebih saya perhatikan emak bapaknya, bonyoknya, bokap nyokapnya. Abis itu, diem gak dek? Malu dek? Diem dek, di mall soalnya. Dek, nah awas, gak boleh. Pada waktu anak tantrum, Anda suaranya pertama, enggak dek. Adik enggak, naik nih. Kalau Tri Utami lewat pitch control. Enggak dek, naik, ini makin naik, makin naik. Jadi anak emang ingin dapat respons antara ibu memberikan, kalau ibu udah sama naiknya suara ibu. Yang mesti dilakukan apa? Cool down, ibunya enggak itu. Anak tantrum, di sini terus ibu gini, oke deh adik saya mama nunggu di sini baca buku sambil duduk. Ntar ada satpam datang, maaf ya pak anak saya lagi latihan nyanyi gitu. Kenapa? Karena pada waktu kita nggak memberikan respons yang diinginkan, dia akan dengan sendirinya turun suaranya. Tapi bapak ibunya juga konsisten. Dek kita ke mall mau beli sayuran, ada diskon, ibunya gini, diskon, wah sale. Nah ini bikin dia gak, pada waktu kita mau berangkat ajarkan anak, kasih dia tahu hari ini kita mau lakukan apa di mall. Jadi dia tidak akan tantrum. Itu bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita gak pernah cerita, ya gak apa. Bahkan bayi pun kita bisa, dek ikut ayah sama bunda yuk kita belanja ya. Sambil ngomong, anak akan merasakan itu. Tapi kalau apa-apa kita pikir dia gak ngerti apa-apa, kita gak pernah cerita sama dia, kita gak pernah kasih tahu. Jadi dia gak ngerti apa yang kita tuju, apa yang kita maksud. Jelas ya bunda ya? Oke, next. Nah, cara yang paling enak untuk stimulasi itu bermain. Wow, luar biasa. Jangan pernah ada orang tua, anaknya 1 tahun, 2 tahun, main melulu. Anak saya tuh gak bisa apa-apa bunda, cuman main. Sampai saya bengong lihat itu begitu ya. Ibu ngarepinnya apa? Crash stick, Brian, apa gimana? Kan gak mungkin saya bilang gitu. Emang main bu dunianya. Tapi bisa kita stimulasi dengan bermain. Next, ini kenapa? Bermain itu adalah suatu, sebelumnya Mas Nyon Sewu. Nah bermain itu suatu kegiatan disenangi anak tanpa didasari keterpaksaan. Tidak ada beban. Anak kalau main tuh biasanya prinsipnya tidak ada beban. Ada energi positif dalam diri dia. Tapi kalau ibu kasih mainan, dek nih mainan, main di sini, jangan kemana-mana, jangan bawa kemana-mana, badannya kotor sama ibu. Alhamdulillah udah gak main dia. Gak ada nikmatnya, sumpah. Tapi kalau dia kita kasih kesempatan main dek, oke boleh main apa. Lalu kita kasih boxnya, nanti kalau ada udah selesai ini taruh situ ya. Kita, bu kadang-kadang semua mainan dikeluarin. Gak apa-apa, asal dia nanti kita bantukan, temankan untuk dia masukkan ke tempatnya lagi. Next. Nah, bermain dapat apa? Nah ini, nambah wawasan dan skill. Jadi main tuh sesuatu yang luar biasa. Melalui bermain anak belajar berbagi konsep. Terus kemudian bermain itu mengembangkan kemampuan fisik, ini multiple intelligence ada di sini. Jadi apalagi kalau dia bermain dengan temennya. Sama-sama umur 2 tahun. Lucu bu, gak ngerti bahasanya juga beres mainnya. Gak usah pakai translation, oh gak usah, tenang aja dia bisa sendiri. Lalu akan membentuk juga self esteem dan sebagainya. Next. Nah, bermain, jenis permainan yang paling gampang untuk kita batita itu aktif dan pasif. Yaitu yang satu kesenangan timbul dari aktivitas permainan yang dimainkan anaknya bergerak.
Misalnya bermain rattle balok, jadi kalau dia digini-giniin terus dia kasih, dia gini-gini lagi, itu aktif. Tapi kalau yang pasif itu biasanya dia mendengarkan cerita. Luar biasa, bayi itu senang dengan diceritakan. Tapi cerita, orang tua yang cerita atau yang menceritakan tuh pakai ekspresi. Misalnya ibu gak punya boneka nih, pakai misalnya ya sarung ditaruh di sarung nih, halo, dia pikir itu boneka juga, gak ada masalah. Tapi jangan bikin orang-orangan untuk anak 1 tahun atau 6-7 bulan di ujung jari kita, adek. Apaan ya? Sesuaikan dengan dia. Big, sesuatu yang besar. Boneka itu ada umurnya. Untuk umur sekian lebih cocok mana untuk umur sekiannya. Ada kan sekarang anak-anak remaja yang bawa boneka gede itu gak cocok. Usianya salah itu. Gak penting banget itu. Nah tapi anak kecil emang harus besar bonekanya. Kenapa? Dia baru gross movement kalau dia mau megang, mau menari. Itu dengan cara seperti itu. Nah kalau yang Pak ini mendengarkan cerita, bisa juga dengan bernyanyi. Tak bernyanyi gak usah kayak Krisdayanti dulu. Agak fals-fals dengan adek satu-satu. Anaknya gila, ibu gue suaranya luar biasa gitu. Tapi kalau kita gak pakai ekspresi gak ada. Bangun tidur bu, ibu masih belekan, anak nangis, halo sayang. Dia lihat ibu tuh bidadari. Iya, tapi kalau ibu, kenapa nangis? Basah ya, yaudah ibu ganti dulu. Gitu, tapi gak ini sama sekali ya. Next. Nah kita lihat ini contoh stimulasi dengan rattle. Bisa visual spasial, visual body liquidation. Ibunya bilang gerakannya gitu aja, ini gimana ya? Iya dikasih gini dia akan ikutin gini. Coba ibu, dikasih gini dia akan gini. Nanti kalau kita gini-gini dia biasanya ikut gini-gini. Itu awal, itu bermain aktif, dia ikut serta. Karena itu dia menjadi nyaman, dia seneng. Terus nanti kadang-kadang dia ketawa sendiri. Kenapa sih dia ketawa sendiri? Emang begitu bu, jangan kaget. Itu memang seperti itu. Tanya dokter TV kalau nggak percaya. Next. Nah ini visual spasial. Nah ini sekarang linguistik, interpersonal, intrapersonal. Kita lihat. Lihat dulu pokoknya ya. Iya, sayang ayak nih, sayang ayak. Sayang ayak nih ya. Iya, anak ayak ya. Oh, anak ayak ya. Iya, namanya bersih dulu lah ya. Oh, sayang ayak. Jadi bapaknya ngomong, bisa belajar sambil bicara, lalu interpersonal ada hubungan, intrapersonal ngasih tahu, oke kamu sekarang nggak nyaman lagi buang air besar ya, atau kata bapaknya tadi ya, terus ganti popok ya, gitu. Itu akan terekam oleh dia. Bukan berarti mubazir, insya Allah terekam. Next. Ini contoh nih. 1, 2, 3, adik, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira anaknya tahu nggak ngitung? Enggak. Tapi dia nunggu ibunya ngomong 1, ya nggak? Waktu dia udah nyemplung 1, dia baru ambil lagi. Artinya apa? Dia mencermati kira-kira kecerdasan apa yang distimulasi kalau gini. Logika, matematik, oke. Apalagi? Linguistik, oke. Yang gini ke sini, kinestetik, iya. Coba bayangkan, luar biasa nggak? Satu kegiatan tapi stimulasinya untuk banyak hal. Makanya jangan coba-coba untuk capek cuman diajak ngomong nggak ngerti-ngerti ini. Nah ini salah. Kita ngomong dia paham, walaupun dia tidak bisa mengekspresikannya. Next. Nih.
Oh yeah. Guess what happened? Oh my god, so funny. Kira-kira dia tahu nggak isi pembicaraannya? Nggak ngerti. Cuman gayanya itu. Jadi, tapi handphone jangan ya, nggak bener banget. Ini belajar dia. Dari apa? Observe lingkungan. Kira-kira kecerdasan apa? Linguistik, good. Apalagi? Intrapersonal, oke, ada kepercayaan diri. Apalagi kira-kira? Apa? Visual spasial, dari mana Bu? Berimajinasi, ya betul. Jadi itu berimajinasi itu luar biasa, anak akan membuat dia menjadi sesuatu yang dia tadinya nggak bisa, seolah-olah dia bisa gitu. Next. Nah, untuk mengembangkan potensi anak itu tipsnya adalah satu adalah mengembangkan potensi anak. Stimulasi bisa mengembangkan potensi anak. Tunjukkan sikap hangat dan cinta. Ayah bunda, cinta itu bukan berarti membawakan barang pulang oleh-oleh. Apalagi kalau anaknya bayi, mau bawa oleh-oleh apa? Susu yang dibawa ibunya. Ya kan? Gak ada lagi waktu misalnya bayi. Tapi misalnya udah anaknya besar juga, misalnya 2 tahun. Ada seorang ibu bilang sama saya, anaknya gak cinta sama dia. Gara-garanya apa? Anak itu ditinggal setiap hari, pulangnya ibunya jam 9 pas setengah 10 malam. Tiap pulang ibunya bawa makanan, coklat, kayak pokoknya makanan yang enak-enak dan mehek-mehek katanya, kata ibunya. Terus anaknya buang. Terus saya kan ada kakak, ada adik. Saya tanya sama kakaknya, dua-duanya sama nih, dibuang. Saya tanya kenapa kok dibuang? Kan enak itu. Kakaknya bilang nggak minta. Dia nggak minta. Kakak mau apa dari bunda? Aku mau dicium. Tancep gak Bu? Itu ibunya denger anaknya ngomong gitu. Artinya apa? Anda mengumpamakan kalau diberikan itu rasa bersalah kita yang sudah pergi seharian akan hilang. Alhamdulillah enggak. Anak itu gak minta itu kok. Nah ada lagi ibu yang kadang-kadang amnesia. Anaknya kalau lagi salah, kamu kok salah gitu, gak bisa gini. Kalau anak mama gak, numpang tanya ini anak dia bukan, lupa ingetan. Dulu waktu bikin mungkin lupa kali ya, nah gitu ya. Terus gunakan aktivitas sehari-hari untuk media stimulasi yang tadi saya bilang. Jangan cari alat untuk stimulasi yang susah-susah. Ambil yang ada di dalam rumah. Panci bisa bikin stimulasi gak Bu? Bisa, ngapain? Main drum, oke. Panci disusun-susun, logical matematik. Dari yang besar sampai yang kecil, bisa. Ya jangan kasih panci yang terlalu mahal, nanti kalau enggak ibu nangis sendiri di pojokan ya. Lalu sesuaikan dengan karakteristik dan tugas perkembangannya. Berikutnya dampingi dan respon setiap tindakan atau pertanyaannya. Anak kalau lagi nonton atau lagi melakukan sesuatu, main gitu, itu ibu nanya, kenapa dek? Nggak bisa. Dia nggak bisa bilang begini bunda, aku mengalami banyak kesulitan. Nggak nyambung, nggak mungkin. Jadi kita yang harus coba lihat apa sih yang terjadi. Kenapa? Misalnya mau buka kerupuk, kaleng kerupuk. Susah deh. Iya, coba ibu kasih lihat sini. Coba adik tangannya pegang ini. Sabar ibunya. Nggak kecil, besar. Sabarnya, bisa dia nanti. Lalu jauhkan dari benda-benda yang membahayakan anak. Kemudian berikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jangan sekali-sekali menghentikan pengalaman anak. Anak harus punya pengalaman. Jangan sedikit-sedikit awas hati-hati takut. Kita awas hati-hati takut karena apa sih kira-kira sebetulnya? From the deepest of your heart. Ibu takut susah kan anaknya sakit? Ya, makanya orang tua jarang ngasih kesempatan anak main hujan. Nanti masuk angin numpang tanya, pernah tahu namanya obat gosok? Pernah tahu namanya kalau udah main hujan bisa dikeramasin mandi di dalam terus kemudian pakai baju lagi? Kadang-kadang gak mau susahnya itu.
Padahal dari main hujan itu banyak pengalaman yang dia bisa. Natural intelligence. Ih, Tuhan kok bisa keluarin air ya? Kalau yang di kamar mandi airnya dari mana, Ma? Ada anak nanya gitu. Itu luar biasa banget. Ibu jawab apa? Yang dari kamar mandi ayah yang ngeluarin. Bayar pam. Ya, next. Habis kayaknya. Ya, oke.